Nah, hari ini kita mau bahas beberapa tema lagi tentang Desert Fathers. Salah satu tokoh yang mau kita pelajari hari ini adalah Sensara dari Sketis. Ya. Memang pertemuan kita lebih banyak kepada tema-temanya ya. Misalnya tentang daripada tokoh-tokohnya gitu. Misalnya tentang kerendahan hati, tentang humility, ya, tentang self control, sorrow for sin, perfection, apalagi Jesus prayer, ya faith, ya obedience, ya terutama stillness dan Jesus prayer itu yang menjadi ciri khas mereka ya, keheningan dan Jesus prayer. Tapi ada beberapa topik lain yang sudah kita bahas ya, menyinggung. Dan hari ini kita akan bahas tentang salah satu yang mencolok ya tentang kemiskinan ya, poverty, atau istilahnya emosine ya, atau kemiskinan, emosine. Dan juga kita hari ini mau bahas tentang kesabaran dan keberanian. Ini yang kita perlukan juga waktu kita mau berlatih ya, atau kita menghadapi sebuah godaan, penderitaan misalnya katakanlah, itu kita membutuhkan namanya patience, kesabaran, dan courage, keberanian. Ya, tanpa itu ya, tanpa ada kerendahan hati, kesabaran, pengendalian diri ya, self control, keberanian, ya buah-buah itulah, maka nggak akan ada benih yang akan kita tabur lagi. Jadi saudara, untuk apa menabur benih? Supaya benih itu bisa mati, berarti kan untuk mematikan keinginan daging, supaya menghasilkan keinginan roh. Jadi selalu ingat konsep tiga itu. Di sini ada P, ya. Di sini ada obedience, oke. Di sini ada ya. Nah, jadi ini adalah sebuah misalkan siklus. Ini benih, ya. Obedience ini penyalipan, ketaatan. Ini di sini kematian. Oke, nah di sini buah kemenangan, ya kan? Right? Nah, jadi kamu butuh buah. Buah ini kayak sabaran, humility, courage, keberanian, ya, patience atau ketekunan, sabaran, ya, no, self control, ya. Nah, di sini semua fruit, buah. Diperlukan apa? Untuk apa? Menghasilkan benih lagi. Supaya misalnya dengan kesabaran kamu akan menghasilkan benih untuk mematahkan apa? Mematahkan keinginan dari atau kita belajar tadi ada yang ngomong dia tidak logis, ya. Ini peperangan di obedience ini ya, ada namanya. Kemudian apa lagi? Logos, ya kan? Nah, ini resursinya apa? Nus ini ditentang oleh Logikon ini menyerang nus kita. Begitu kalah, nus kita kalah, maka akan menghasilkan apa? Patience. Oke, logos. Oke. Jadi masih bentuk logos untuk patience. Tapi kalah menjadi dosa yang dilakukan lagi menghasilkan logis benih, ya kan? Benih lagi menghasilkan patience lagi.
Patience dibuat jadi stimulus. Nah, ini waktu kita di sini kita berjuang melalui ya. Nah, ini obedience. Jika untuk sebuah obedience, kita harus butuh namanya fruits, buah, kita butuh namanya change. Kita di sini butuh namanya keinginan. Di sini bukan keinginan lagi, tapi buah roh. Nah, keinginan dagingnya mati. Yang dihasilkan apa? Keinginan roh. Kan Paulus mengatakan, kita nggak bisa hidup, nggak ada keinginan roh nih, atau buah roh nih, kalau nggak ada, kalau tidak mematikan. Ya kan? Nah, ini Galatia. Right? Nah, tapi waktu kamu menjalani hidup, kamu butuh ini, humility, kamu butuh courage, kamu butuh patience, kamu butuh self control, kamu butuh sorrow for sins. Maka yang dibahas di dalam Business Fathers itu adalah tema-tema yang kita perlukan untuk apa? Menghasilkan faith, obedience, dan buah atau buah roh. Jadi kalau kamu nanti baca di buku Jesus Fathers, sudah saya bagi ya, ada beberapa itu kalian bisa baca sendiri, ya, studi sendiri. Itu tema-tema yang sangat kita perlukan untuk mengatasi ini. Bagaimana misalnya humility kita itu bisa benar-benar ya masuk di dalam mus, sehingga menghasilkan sebuah logos atau kesadaran, pikiran, perasaan dari logos ini. Dan juga kekuatannya ini dalam jiwa kita ya, yaitu mind, ya, pikiran, di mindset lainnya, kesadaran, ya, dan kemudiannya ada emosi, atau kita sering sebut sebagai insentif. Ini maksimus banyak tahap ya. Kekuatan jiwa itu ada 3, pikiran, emosi, dan patience. Nah, ini nafsu. Oke. Nah, yang paling lemah memang ini yang menyerang nafsu. Tapi kalau nafsunya ini sudah diisi dengan tadi, diisi dengan benih-benih yang berasal dari fruit ini, maka dalam pikiran kita ya pikirannya kerendahan hati. Emosinya adalah emosi yang terkontrol. Nafsunya adalah nafsu yang takut akan Tuhan. Nah, misalnya dalam logos ini, karena manusia sudah dikendali seperti Israel. Ya, Israel. Nus misalnya. Sini kita berbicara keberpihakan, ya kan? Stillness. Ini apa ya semua? Ini buah. Oke, kamu bisa mengontrol diri, mengendalikan diri, bisa jaga-jaga atau stillness. Itu fruits, ya, buah yang kamu peroleh untuk kamu menabur iman. Supaya kamu bisa dengan stillness kamu bisa menghadapi godaan, kamu bisa menghadapi loss. Ini stillness supaya kita perlukan untuk menghadapi logisme, passion, hawa nafsu, terus, ya kan? Nah, ketika ini kamu menang, kamu berhasil saat terjadi kematian, mematikan keinginan daging, maka akan menghasilkan buah lagi, aksi, ya kan? Menghasilkan apa yang rendah hati tadi, menghasilkan apa lagi? Kesabaran lagi, pengharapan lagi. Oke, ini termasuk kasih,
pengharapan di sini. Oke. Ini semua buah-buah roh. Nah, dari sini kamu tabur lagi benih iman. Kamu berjuang lagi. Ini kan akan semua di sini. Ya. Oke. So we need every effort. Setiap usaha kerja keras itu berimbang. Ya. Jadi istilah-istilah itu kamu jangan lupa. Kerja keras, pengendalian diri, memaksa diri, right? Terus apa lagi kemarin? Sorrow for sin, ya kan? Hezekiah, stillness. Oke. Nah, itu kita perlukan. Tetapi kita lihat karena ini adalah di dalam lingkaran Allah, maka kita nggak berjuang sendiri. Ya kan? Jadi kita lakukan di dalam apa? Kita lakukan di dalam Allah. Jadi kalau kita bisa gambarkan, ini seperti pekerjaan Roh Kudus. Iman itu pekerjaan Roh Kudus. Taatan itu pekerjaan Roh Kudus. Buah itu buah dari Dia. Benih ya benih ilahi, benih dari Roh Kudus. Oke? Ketaatan pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, kita memerlukan ini semua di dalam, kita nggak bisa sendiri. Itulah sebabnya kenapa kok diajarin tentang doa, karena kita bukan berjuang gagah-gagahan sendiri, ya, tetapi in the spirit. Ya, masih ingat nggak bahwa roh itu akan kuat jika di dalam, roh kita akan kuat jika di dalam roh kudus. Sama seperti ikan akan hidup kalau dia di dalam air. Sama seperti benih akan hidup kalau ditaruh di dalam tanah. Jadi kita akan hidup kalau kita di dalam roh kudus. Ya. Oke. Nah, ada perkataan tentang roh kudus ini dari Abba Evagrius misalnya. Kita akan baca hari ini. Coba baca Yohanes 6 ayat 13. Triska baca. Kelihatan nggak di sini? Oke, ya. Tetapi apabila ia datang yaitu kebenaran, dia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16:13. Mengapa sumber pengetahuan ini tidak disebutkan dalam buku retorika? Tidak menyenangkan bahwa poin ini tidak ada dalam buku retorika pagan. Tetapi mengapa juga tidak ada dalam buku Kristen? Mungkinkah ketika seorang Kristen mulai berfilsafat, dia harus berhenti menjadi orang Kristen dan melupakan semua yang tidak benar? Orang sering menjelaskan bagaimana cara mengetahui sesuatu. Mereka juga mengajar dengan cukup baik untuk membuat generalisasi dan induksi dari apa yang dilihat dan didengar. Tetapi ketika saatnya tiba untuk mengungkapkan makna dari semua itu, di sini pemakaian logika diserahkan pada perangkat pikirannya sendiri. Mengapa kita tidak menyarankan kepadanya bahwa ia memiliki wahyu dari roh kebenaran? Ikuti wahyu itu. Kekristenan menyelesaikan makna dari semua keberadaan dan peristiwa dengan cara yang tak terbantahkan karena mereka melanjutkan apa yang Tuhan kerjakan, di mana di dalam Dia terletak sumber keberadaan dan kebenaran itu sendiri. Banyak buku tentang Tuhan dipenuhi dengan tebakan atau dugaan pribadi karena mereka semua merupakan kebenaran dari Roh Kudus. Roh Kudus datang dan membawa orang-orang kepada Kristus, sang jalan dan kebenaran. Sebab itu siapapun yang tidak disentuh oleh Roh Kudus tidak akan mengenal Kristus. Siapapun yang membuka hati bagi Roh Kudus, dosa-dosanya akan diampuni. Mereka yang memuja Roh Kudus, dosa-dosanya tidak akan pernah diampuni dan binasa. Iya. Ini udah jelas dalam firman Tuhan di situ ya. Roh Kudus yang bisa menanamkan benih.
Jadi kalau kamu nggak punya apa, sebab kita itu kayak ranting pokok yang bergantung pada pokok anggur itu. Buah itu, sari-sari makanan itu semua datang dari Roh Kudus. Nah, misalnya kalau dikatakan di situ, Roh Kudus datang untuk apa? Di sini katakan, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran apa? Ya kebenaran di Kristus itu. Apa yang diajarkan oleh Roh Kudus itu menginsapkan kamu akan dosa-dosa. Berarti kan di sini kamu taat menyalibkan dosa. Ya kan? Roh Kudus mengajarkan ada keinginan dia, yaitu buah roh. Lalu buah itu harus jadi benih lagi, ditanam lagi, mati lagi, tumbuh lagi, berbuah, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan itu, ya, maka ya kita sebetulnya kayak sedang menghujat dia. Dosa-dosa tidak akan pernah diampuni dan binasa. Jadi kalau kita sudah disentuh oleh Roh Kudus, maka ada benih. Benihnya itu apa? Percaya kepada Kristus, mengenal Kristus. Ya kan? Lalu kita menghidupi dia. Nah, dari situ ada buahnya dan seterusnya begitu. Ya. Ya. Itu maksudnya bagaimana kita memahami lebih sederhana lagi menghujat Roh Kudus, dan sebelumnya kan dikatakan dosa kita tidak akan diampuni apabila kita menghujat Roh Kudus. Jadi pertanyaan itu bagaimana kita lebih paham lebih jelas lagi bagaimana menghujat Roh Kudus, dan mengapa kalau kita menghujat dia dosa kita sampai tidak diampuni. Berarti bagaimana dengan kasih Allah? Iya. Menghujat Roh Kudus itu artinya ya kita udah diajarin kebenaran oleh Roh Kudus, kita sudah dipimpin oleh kebenaran, tetapi kita memang tidak mau hidup di dalam kebenaran. Ya, bukan hanya menghujat secara verbal gitu ya, tetapi memang hidup kita tidak menghasilkan ini. Gitu. Oke. Nah, kalau orang-orang yang tidak sentuh mengenal Kristus, tapi hidupnya dalam dosa terus-menerus, ya, tidak ada buah, misalnya buah pertobatannya nggak ada. Oke, misalnya di sini ya, tidak ada buah kasih, tidak ada tidak ada menangisi dosa-dosanya. Ya, itu kita sedang menghujat di dia. Ya. Jadi kalau kamu sengaja berbuat dosa tentang waktu kebenaran, ya, dan kamu tidak ada buah yang namanya buah pertobatan, penyesalan, tangisan akan dosamu, ya kamu akan sedang binasa. Ya, sebab dosamu tidak diampuni karena kamu menghujat dia. Jadi hati-hati, gitu. Ya memang Tuhan perintahkan kepada kita jangan menghujat Roh Kudus. Ya, nah nanti kita coba baca ya. Ada penjelasan Agrius ini mungkin akan lebih jelas ya. Coba baca, Vivian. Agrius berkata, saya pernah duduk bersama dengan beberapa saudara di samping agama Kristus yang berbicara kepada kami tentang pengertian kitab suci, dan saya bertanya kepada Agrius, apa artinya ayat ini di dalam Injil? Siapapun yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni baik di zaman ini atau di zaman yang akan datang. Ya kan jelas ya. Jadi ya sebab apa dosa-dosanya tidak diampuni. Ya artinya dia akan binasa. Karena Roh Kudus roh kehidupan, kalau ditolak ya kamu akan menemui roh kematian. Oke, nah lalu Abah Makarius jelasin gimana? Kalau Makarius berkata kepada saya, jelas bahwa jika seseorang tidak memiliki harapan yang kuat dan iman yang teguh, setiap kali dia memiliki keinginan dosa,
Seperti yang Tuhan katakan dalam Injil, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi saja, kamu berkata kepada gunung ini, pindah dari sana, maka gunung itu akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagi kamu, kecuali dosa dari yang paling awal hingga akhir hidupnya. Dan dia berkata dalam hatinya, jika aku kembali pada Tuhan, tidak mungkin dia akan menghidupkan saya atau menerima saya. Lalu jika orang ini telah menghujat Allah dan membiarkan setan dalam dirinya bekerja, dan dosa seperti ini tidak bisa diampuni dari yang lain. Tidak, sebab Dia belum kembali kepada Tuhan dan bertobat dengan sepenuh hati. nah itu. Jadi menghujat Roh Kudus itu artinya apa di sini? Kamu punya iman nih. Kalau imanmu mengatakan pindahkan gunung ini, maka gunung itu akan pindah. Ya kan? Tapi ternyata kamu nggak mau. Tetap di dalam dosa. Membiarkan setan di dalam dirinya bekerja. Ya kan? Artinya tidak ada pertobatan. Sekali lagi, itulah artinya orang yang hidup menghujat Roh Kudus. Tahu nggak? Ya. Jadi orang misalnya menghujat Roh Kudus artinya, tidak berbalik pada Tuhan. Oke, apalagi? Ini loh, Makarius itu. Coba kamu refresh, paraphrase, atau kamu ringkas. Kan ada yang tanya nih, siapapun yang menghujat Roh Kudus, seperti pertanyaan Vivi tadi kan, maksudnya sih tidak akan diampuni lagi. Apa sih artinya menghujat Roh Kudus itu? Lalu Abah Makarius mengatakan, bukan kamu menghina-hina dia gitu. Tapi apa ini? Kalau kamu ringkas perkataannya ini ya, sampai sini. Nah, ya. Artinya apa kalau menghujat Roh Kudus? Tidak punya iman? Enggak. Iman enggak ada. Hah? Kamu berdosa nih. Ya kan? Tapi satu sisi kamu punya iman. Tapi kamu nggak mau berbalik nih sama Tuhan. Lalu kamu mengatakan, nggak mungkin aku kalau kembali Tuhan dia akan mengampuni saya atau iman saya. Udahlah aku hidup dalam dosa aja, tidak mau bertobat. Nah itu artinya menghujat Roh Kudus. Paham nggak? Ini kalau kalian nggak paham nih bahaya nih. Mahasiswa teologi nggak tahu ini. Oke? Jadi apa artinya, Gunawan? Nah, ini nih. Halo, Christoph. Itu berdosa, kalau kita punya iman kepada Tuhan. Tapi kita tidak yakin bahwasanya Tuhan akan mengampuni kita. Kita meragukan kasihnya, ya kan? Kita malah tidak mau bertobat, mau berbalik dengan berbagai alasan. Right? Ya, paham Krisman? Krisman mana? Oh itu Eka. Hanya mirip-mirip nih. Ya, kamu udah paham? Menghujat Roh Kudus artinya apa? Ibaratnya tidak bersekutu dengan Bapa yang Maha Esa, tidak mempercayai bahwa Roh Kudus itu sebagai keselamatan, dan terkadang secara pribadi orang
ketika Roh Kudus datang dalam pribadi dia menganggap bahwasanya tidak mempunyai namanya Bapa. Namun Roh Kudus itu sebenarnya tidak kelihatan secara fisik, tapi Enggak, yang ini. Kamu ngomong apa sih? Yang ini loh. Yang kita lagi bahas ini. Roh Kudus itu Tadi yang dikatakan Kristof, Orna. Kamu dengerin makanya, jangan menghayal. Ikuti kelas ini ya, dengerin. Saya tanya yang sudah dibaca ini loh, bukan ngarang-ngarang. Apa Vivian jadinya? Jadi memuja Roh Kudus itu sama seperti kita sudah memiliki iman, kita percaya kepada Tuhan, dan kita juga menerima ajaran Dia. Namun di saat kita berdosa, kita merasa bahwa kita tidak diterima oleh Tuhan, padahal kita beriman kepada Dia ini. Jadi sama aja keyakinan yang sudah kita miliki itu dengan dosa yang kita lakukan dan tidak mau berbalik ke Dia. Sama aja dengan ketidakpercayaan itu di situ kita menghujat diri kita berbalas. Iya. Ya, contohnya misalnya dalam kehidupan keluarga. Apa yang kita maksud dengan kalau kita menghujat orang tua kita? Hah? Anak durhaka. Anak durhaka itu kayak gimana? Hah? Tidak percaya. Terus apa? Melawan dia ya kan? Kamu balik memberontak melawan dia. Nah itu kan artinya sama kayak kita kalau melawan Allah, itu kita sedang menghujat dia. Oke, jadi ini ditujukan kepada orang-orang percaya ya, bukan orang-orang yang belum percaya. Coba baca lagi, sekali lagi. Sekali lagi, ini seperti seseorang yang memiliki penyakit fisik. Jika dia tidak memiliki iman akan bantuan dari yang ilahi seperti Ayub dan orang lumpuh yang disembuhkan. Sungguh orang seperti itu menghujat kuasa Allah yang tunggal, dan lebih buruk lagi telah membiarkan setan berada di dalam dirinya, dan dosa ini tidak diampuni. Iya, jadi kalau kita benar-benar tidak mau bertobat dari dosa-dosa kita, membiarkan setan berada di dalam diri kita. Jadi kalau kamu udah tahu nih, kamu tahu perlu doa, perlu baca Alkitab dan sebagainya, tetapi kamu tidak mau dan membiarkan dirimu dikuasai oleh apa nih? Ini kan pekerjaan iblis ya. Nah, ini pekerjaannya siapa? Roh Kudus. Ya maka kamu sedang menghujat di ini kata Makarius. Ya. Kamu udah punya iman. Ya. Kamu sudah diangkat jadi anak Allah nih. Oke. Tapi kamu membiarkan setan dan dosa itu terus bekerja. Nah, itu artinya kita menghujat Roh Kudus. Coba baca lagi. Hanya harus dilemparkan selamanya di tempat dan di kelautan di mana akan ada tangisan dan berbahan dingin. Tetapi pertobatan orang-orang ini akan mencik Roh Kudus menghadirkan pendengaraan bangsa dan dosa segala. Iya, maka kita harus punya pertobatan. Kalau nggak ada pertobatan ya kamu menghujat Roh Kudus. Jadi tidak ada pertobatan ya tidak ada dosa yang akan diampuni. Konsekuensi menghujat Roh Kudus itu apa? Tidak ada pengampunan. Oke? Coba baca lagi. Ya. Mereka yang membuka hati untuk Roh Kudus dan bersinergi dengannya, maka ia akan bersaksi pada kita hal surgawi atau ilahi.
Ketika Aba Bishoy kembali ke gua doanya, iblis muncul dan berkata, kekerasan apa yang kamu lakukan kepadaku, Bishoy? Kenapa tidak ada dari rencana yang saya rancang untuk melawan kamu berhasil? Kamu menangkal mereka semua. Aku terusir, maka aku pergi berperang melawan orang lain. Aku telah dipukuli dan tidak akan kembali menyerang kamu. Aba Bishoy lalu meneguhnya, diam, katanya, kamu penuh kejahatan. Setan merasa malu dan diusir. Dia tidak lagi berani datang mendekati Aba Bishoy. Aba Bishoy kembali kepada gunung dan di sana ia tinggal secara daging, namun rohnya hidup berdampingan dengan yang malaikat surgawi dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Mengabdikan dirinya untuk praktik spiritual yang sulit, yang tidak berbeda dari praktik mereka yang Roh Kudus yang tinggal di dalam dia, memimpin Aba Bishoy menjadi saksi akan tata karun surgawi dan sukacita surgawi. Saat dia berdoa, dia melayang ke surga, dipenuhi dengan sukacita. Dia pertama melihat kesenangan surga, kemudian dia mengamati gereja yang sulung di surga, mengambil bagian makanan non material. Dia menganggap layak menerima ini karena berkat kuasa dan pantang. Sekali seminggu dia mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu dan akan berpuasa sampai hari Minggu berikutnya, dan rahmat ini tetap bersamanya karena dia sangat diperkaya oleh karakter Allah yang dimilikinya. Jangan biarkan siapapun yang menaati hukum ilahi meragukan bahwa saya memberikan kesaksian kebenaran karena semuanya tunduk pada perintah ilahi. Saya akan mengatakan kebenaran setelah dengan rasa hormat memakan perjamuan kudus. Dia kemudian berpuasa selama 70 hari. Dan ini sama sekali bukan hal yang luar biasa jika seseorang memiliki kuasa ilahi melawan pikiran manusia. Makanan jasmani melengkapi siklus alami, itu adalah kekuatan yang mengosongkan tubuh yang kemudian membutuhkan makanan untuk efek pertumbuhan dan perubahan. Tetapi kuasa Allah yang kreatif sama sekali tidak tunduk pada hukum alami, sepenuhnya melampaui yang natural. Kita tahu bahwa di bumi kuasa kreatif Allah memelihara kehidupan anak-anak yang kelaparan di Efesus selama 300 tahun, dan terlebih dia memelihara Elia di surga sampai hari-hari terakhir ini. Contoh yang menguatkan kita, kuasa Roh Kudus kreatif memulihkan kita. Oke, jadi sekali lagi kalau dari sini kita percaya kepada Roh Kudus, Roh yang melampaui, kan kalau ini kan sesuatu yang natural sih. Dan alami. Oke. Tetapi ini sesuatu yang supranatural. Ini yang kodrati atau yang alami, yang natural. Nah, Roh Kudus itu bekerja secara natural atau supranatural. Yang kita nggak bisa lihat secara daging kita, mata kita, ya, nggak bisa hanya menampung secara rasio kita, gitu. Tapi bekerja secara supranatural. Jadi kalau kita berkata, nggak mungkin aku bisa jadi orang yang seperti ini, yang kayak bapak gereja, yang kudus, sebagainya. Kalau kamu mengatakan ini, kamu sedang memuja kudus. Kamu nggak percaya kuasa dia, sih, ya kan? Kamu nggak percaya bahwa dia bisa memindahkan gunung ini, bisa. Nah, ini maka harus mengatakan, ya. Bagaimana Elia itu yang tidak mati tapi bisa hidup, diangkat ke langit hidup sampai sekarang. Itu hal yang supranatural gitu, right? Ya, iman kita kan sesuatu yang supranatural. Kristus yang mati 3 hari kemudian bangkit, dan secara tubuh fisiknya dia naik ke surga. Itu nggak masuk di logika kita itu kan, nggak masuk di rasio kita. That's faith tapi ya kan? Kamu nggak pernah lihat Yesus, tapi kamu percaya kepada dia. This is faith. Jadi iman yang supranatural. Ya. Nah, maka kalau kita lihat, kamu bisa berpuasa, maka di Sepatu itu bisa berpuasa 40 hari, 70 hari. Kamu akan berpikir nggak mungkin bisa. Tapi ternyata bisa, karena ada kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus yang memang melampaui pikiran manusia.
Ya. Jadi kalau kita menyerahkan dirinya percaya kepada kuasa Roh Kudus, maka siapapun dirimu bisa diubah karena kamu masih ciptaan Dia. Ya, kamu masih punya roh yang sama seperti Elia, atau kamu masih punya roh yang sama seperti Paulus. Kita kami, ya. Nah, bedanya adalah di mana nih? Kita sudah mana? Bedanya adalah kita di mana kita sudah berapa buah yang kita sudah hasilkan. Kerendahan hati nggak ada, kesabaran nggak ada, self control nggak ada, doa yang nggak ada. Ini nggak ada semua ya. Ya di mana? Di mana kamu ada ketaatan atau penyalipan. Oke? Ya, ada yang mau tambahin di sini? Iya. Nah, Apakah hanya ketika kita memuji Roh Kudus itu kita tidak dapat pengampunan? Bagaimana dengan pribadi anak dan bapak? Atau memang pribadi Roh Kudus yang dikatakan di sini itu sama dengan menuju ke arah Tuhan dan hanya menuju ke pribadi Roh Kudus? iya. Roh Kudus ini lebih pada kamu menghujat Dia itu dalam pengertian yang kamu menghujat atau kamu tidak mau bertobat dari dosa-dosamu, ya. Menghujat Dia ya kamu berarti sebetulnya ya menghujat Allah, karena Roh Kudus Bapa dan Anak nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ya, gitu. Menghujat Roh Allah, menghujat Roh Kudus ya artinya sama, kamu menghujat Allah itu sendiri, ya. Kamu menghujat Anak itu sendiri. Karena ketiganya itu berkarya bersama di dalam diri kita. Nah, kalau kita dikatakan makaris itu, kita dia katakan tadi di sini ya. Nah, ini tadi tidak ada yang mustahil bagi kamu kecuali dosa yang dari paling awal hingga akhir hidupnya, dan ia berkata dalam hatinya, aku kembali kepada Tuhan, tidak mungkin Dia akan mengampuni saya atau menerima saya. Nah, orang-orang seperti ini kan sedang menghujat Allah, yang mengatakan bahwa Allah itu akan menolak kita dan sebagainya. Allah menolak kita kalau kita tidak mau datang kembali kepada Dia. Ya kan? Misalnya yang terjadi pada Adam dan Hawa itu, nenek moyang kita. Itu ada dosa makanan, faktor makanan ya, itu penting sekali mengendalikan. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, makanan itu, Adam itu adalah apa? Tidak mau datang kepada Allah, bersembunyi, gitu. Ya kan? Jadi nggak ada rasa penyesalan dan sebagainya. Malah saling menyalahkan kan mereka. Oke? Nah, so ada dosa karena makanan, ya. Lalu yang kedua, ini soal apa ya? Tidak ada pertobatan gitu, ya kan? Nah, lalu yang ketiga adalah Allah memberikan mereka kutukan, hukuman, ya, hukuman. Nah, tetapi puji kepada Tuhan, kata Rasul Paulus, ya, ada Yesus Kristus yang datang memberikan kita pengharapan lagi. Nah, tetapi ketika kamu menolak Kristus itu, ya kamu akan diselamatkan oleh siapa lagi? Nggak ada lagi. Karena Dia satu-satunya juru selamat itu. Nah, kamu menolak Dia, siapa lagi yang akan diharapkan? Nggak ada.
Ya kan? Nah, orang-orang yang menolak Roh Yesus Kristus itu kan berarti kan sedang menolak Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang mengajarin kita untuk percaya kepada Kristus. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Kristus, menolak Dia, ya kita menolak Roh Kudus. Ya. Katakan tidak ada yang bisa percaya kepada Kristus kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Sama seperti orang-orang yang belajar tentang Injil, tapi kan belum tentu dia menerima Injil. Ya, jadi di sini bukan soal menghujat siapanya, tetapi bagaimana kamu bisa nggak menerima apa yang diajarkan Roh Kudus, percaya kepada Yesus misalnya. Tapi kalau kita tolak, ya kita sedang menghujat. Nah, orang yang tidak percaya kepada Yesus kan akan binasa, gitu. Itu kan artinya menghujat Roh Kudus. Ya, sebab Roh Kudus yang mengajarkan kamu kebenaran, gitu. Jadi kalau kita menolak kebenaran itu, ya kita menghujat Dia. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Yang di orang ngerti soal juga politik. Sesuai dengan pengertiannya menjadinya kita sudah berusaha di dalam dunia iman, tapi kita menganggap diri kita ini tidak layak dan bahkan dia tidak memaksudkan apalagi menurut. Nah, kalau saya coba kaitkan di doa sudah itu kan di sini kita meminta belas kasihan. Saya bilang Tuhan yang Allah kasihan aku orang berdosa. Kalimat terakhir ini kasihan aku orang berdosa itu menandakan bahwa kita menganggap diri kita itu telah berdosa dan sudah diampuni. Nah, sedangkan di sini di bagian kita tidak boleh menganggap diri kita itu berdosa. Nah, ini bukan nggak menganggap diri berdosa, tapi kamu tidak mau bertobat, itu artinya. Ya tetap kita orang berdosa yang terus membutuhkan pengampunan. Tapi kamu menolak pengampunan dari Allah, kamu menolak belas kasihan Allah, ya kamu menghujat Dia. Sama kayak kamu melawan Dia tadi, melawan orang tuamu kan. Nah, berarti kan kayak kamu menghujat orang tuamu. Jadi, ya menghujat itu kan blasphemy ya, berarti kayak kamu memberontak. Ya, memberontak orang tuamu, kamu ya bisa dicap durhaka atau apapun, kamu melawan dia, kamu tidak taat kepada dia, kan gitu intinya. Ya, jadi tetap kita harus menganggap diri kita adalah orang yang berdosa, membutuhkan belas kasihan. Sehingga di sini kita menyadari siapa diri kita. Oh, diri kita adalah orang-orang yang butuh pengampunan, karena kita orang-orang yang berdosa. Ya, gitu. Tapi kalau kamu merasa dirimu paling benar, tidak butuh pengampunan Allah, tidak butuh Roh Kudus, tidak butuh belas kasihan Dia, ya kamu sedang ya udah membiarkan setan bekerja. Ya, dan itu artinya kamu menghujat Dia gitu. Oke? Ya. Nah, saya pikir kita perlu jadi nah, coba kita lihat ya gambaran seekor domba itu ya. Ini ada cerita menarik tentang domba ya. Dari Abba Makarius. Coba bacakan. Binda. Dikisahkan tentang Abba Makarius bahwa ada seorang saudara tua membayar junjungan Abba Makarius bersama dengan saudara laki-laki. Mereka berkata kepadanya, kami ingin hidup selamat, Abba. Bagaimana caranya? Lalu Abba Makarius berkata kepada saudara tua itu, pertama, jadilah seperti seorang gembala. Jika ada lalat lembu menaruh cacing pada domba, si gembala akan memberi obat sampai cacing-cacing itu mati.
Jika domba itu infeksi, maka ia akan menggunakan salep di atasnya sampai luka itu sembuh. Kemudian saudara tua itu berkata kepadanya, "Katakan, apa arti ucapan ini, Abang?" Abang Makarius berkata kepadanya, "Lalat lembu itu seperti iblis, domba itu seperti saudara yang tinggal bersamamu. Cacing itu adalah hawa nafsu dan kesenangan setan yang tinggal di dalam jiwa dan berkembang biak di dalam hati. Seperti cacing yang hidup di luka pada tubuh domba, obat yang menghilangkan infeksi adalah kemajuan spiritual dan askesis dan ajaran Allah yang menyelamatkan." Oke. Jadi ada cerita perumpamaan ini. Ya, kamu seorang gembala ini, gembala domba. Lalu kamu lihat dombamu, di situ ada apa? Ada lalat, ya kan? Ada si lalat lembu yang menaruh cacing pada si domba. Nah, sebagai gembala kan tentu apa? Akan memberi obat, ya kan? Salep lah katakan supaya cacing-cacing itu mati. Ya, kalau ada luka, ya supaya luka itu sembuh. Nah, lalat lembu yang naruh cacing itu tuh seperti iblis. Cacing itu adalah apa? Hawa nafsu. Si lalatnya iblis. Ya kan? Domba itu ya seperti kita. Atau saudara yang tinggal bersamamu. Oke? Nah, lalu ada obat atau ada salep, itu apa? Iya, itu adalah kemajuan spiritual dan askesis kita. Ini seperti kayak tadi yang saya jelasin ya. Ada buah tadi itu. Ada kemajuan spiritual kita. Ada askesis, ajaran Allah yang menyelamatkan. Ya, Pak baca lagi. Ini adalah hal-hal yang menyucikan jiwa, membersihkannya dari semua nafsu dan setiap kejahatan dari musuh jahat yang dikirim iblis untuk melawan kita. Nah, maka kita perlu ini kemajuan spiritual, askesis ini ya, perlu obat ini. Jadi kalau kamu tidak terima obat dari Allah ya, kamu akan digerogoti cacing sampai mati. Ya, no? Kamu cacingan nggak tidur? Kalau kamu cacingan ya akan mati. Nah, cacing ini apa? Lambang dari hawa nafsu. Sama kalau kayak anak-anak Afrika dan sebagainya itu kan kurus-kurus gitu ya, karena ternyata cacingan. Ya, karena makanan mereka kotor-kotor kan. Itu cacing yang berkembang. Gitu. Ya, butuh lapar dan sebagainya itu perutnya banyak cacing. Oke, kita baca lagi. Bagaimana caranya kita tidak disesatkan dan setia mendengar dan melakukan perkataan Kristus? Ada seorang saudara bertanya kepada Abang Makarius, pekerjaan apa yang terbaik untuk seorang biarawan yang terlatih mengikut Tuhan? Dia menjawab dan berkata kepadanya, berbahagialah orang yang akan ditemukan merawat nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati tanpa henti dan penyesalan hati. Dari semua biarawan yang berlatih tidak ada yang lebih baik daripada makanan yang diberkati ini, yaitu ia terus mengingat dan menyesali dosanya setiap saat seperti domba. Nah, itu yang kita harus kerja. Terus mengingat dan menyesali dosanya setiap saat seperti domba. Nah, ini menjaga kita dari menghujat Roh Kudus. Ya, kenapa seperti domba? Coba kamu lihat tuh, domba itu seperti apa sih? Domba sering melakukan ruminasi atau memamah biak. Nah, kalau dia makan kan dia memamah biak dulu. Ruminasi dulu. Bukan cuma punya ya, tapi istilahnya itu ruminasi dalam istilah dunia peternakan ini. Terus? Terutama ketika dalam keadaan istirahat. Bahkan dalam rumen itu ruang fermentasi di mulutnya itu ya. Terus? Akan dikeluarkan kembali ke mulut untuk dikunyah menjadi halus. Terus?
Setelah halus, pakan tersebut akan ditelan lagi dan masuk menuju retikulum yang menyerupai sarang lebah, mencegah benda-benda asing seperti kawat untuk tidak terus bergerak ke saluran pencernaan lebih lanjut. Jadi waktu domba itu memamah biak makan, makanan nggak langsung masuk ke lambung atau ke usus gitu. Dia akan simpan dulu di mana? Di rumen. Waktu dia lagi istirahat, kamu kan lihat mulutnya kan punya terus ya kan? Ya kan? Itu lagi mengunyah pakan, maksudnya makanannya. Sampai benar-benar halus, baru dia kasih ke retikulum. Retikulum diseleksi lagi. Jangan sampai yang dia punya itu ada benda-benda asing yang bahaya, misalnya kawat lah, paku dan sebagainya. Ya kan? Nah, benar-benar udah bersih, baru dia kasih kemana? Ke saluran pencernaan. Oke, terus? Domba menikmati rasa manisnya sampai memasuki ke dalam perut dan membawa manis dan lemak yang baik ke usus dan ke semua organ dalam lainnya. Nah, baru habis itu dia makanan itu akhirnya jadi sesuatu yang manis. Dia teruskan ke ututnya dan ke semua organ. Nah, ini kan satu perumpamaan. Bercerita apa ini? Coba baca lagi. Apakah kamu tidak melihat betapa indah pipinya yang selalu memamah biak? Semoga Tuhan kita Yesus Kristus juga memberkati kita dengan namanya yang manis dan kaya. Dan Tuhan sendiri mengundang kita untuk mengunyah dagingnya dan minum darahnya sampai dia datang membangkitkan kita kembali pada kehidupan. Jadi kalau kita di sini diajak apa? Memamah biak. Seperti domba. Sampai kamu benar-benar merasakan manisnya dan kayanya Tuhan. Jadi ajaran-ajaran seperti ini jangan cuma berlalu begitu saja. Pelan terus langsung jadi baik gitu ya. Kamu perlu merasakan, punya sampai benar-benar ini ya, sampai kayak contoh Yohanes 6 itu dikatakan makanlah dagingku, minumlah darah. Nah, kata makan di situ itu bukan sekedar kita makan gitu ya, langsung telan gitu. Tetapi benar-benar dikunyah secara perlahan-lahan. Seperti domba yang melakukan mamah biak. Ya, yang kita sering lakukan adalah kita selalu mengerjakannya semuanya secara terburu-buru. Sehingga ya berlalu begitu saja dan tidak ada yang kita ingat. Ya. Ya, memang dunia ini adalah dunia yang sibuk ya, mengejar supaya achievement, target, goal, tujuan dan sebagainya. Ya itu baik satu sisi. Tapi sisi lain adalah manusia itu kayak dipacu seperti mesin yang pada akhirnya ya apa yang dia kerjakan itu kayak robot aja, nggak ada sesuatu lagi yang seperti kayak domba ini yang bisa menikmati rasa manis dari makanan dia. Ya kan? Jadi coba kita sekali ya kayak gitu ya. Kamu atau kita punya waktu yang cukup untuk mendigest ya istilahnya, mendigest atau mendigest itu berarti kayak kita memamah biak makanan-makanan rohani. Ya. Nah, kita di sini Abah Makarius mengajak kita apa nih? Mengunyah daging dan minum darahnya. Ya, atau di sini kita kan mengunyah Kristus yang manis. Oke. Ya, ada yang mau tambahin atau ada feedback dari yang online ini? Ada pertanyaan atau feedback?
Admin Pak, Hmm? Nota ya. izin Pak. Ya. Eh, yang dimaksudkan di Abah Makarius ini tentang makan dan minum darahnya itu apakah ini bertujuan atau bermaksud pada komuni atau apakah ada maksud yang lebih dalam dari Abah Makarius ini Pak? Oh, maksudnya ya mengunyah daging dan minum darahnya ya salah satunya komuni ya. Tapi ya waktu kita makan ajaran dia, belajar ajaran dia itu kayak kita makan gitu. Kayak kamu baca Alkitab itu kayak kamu lagi makan maksudnya. Ya, kamu belajar kitab suci, berdoa, itu kayak kita lagi sedang makan. Nah, kalau makan itu kayak perumpamaan domba tadi yang mengunyah sampai benar-benar halus. Jangan kamu buru-buru telan. Coba kalau kita makan buru-buru ya kan, makanan yang enak itu kan kita nggak bisa nikmati lagi kan. Yang penting kan kenyang gitu kan. Mana buru-buru sudah digenteng misalnya gitu kan, sudah harus masuk kelas itu. Ya kita contoh tuh kalau makan yang buru-buru kan kita nggak bisa menikmati sampai rasanya kayak gimana nih rasa makanan itu ada asinnya, asamnya, ada gurihnya dan sebagainya. Kita nggak bisa menikmati ke situnya gitu. Langsung karena langsung kita telan. Tetapi kalau kita melakukan ruminasi, melakukan mama biak seperti domba itu kita bisa merasakan manisnya Tuhan. Apapun lah kondisi dan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kondisi kita. Jadi kalau kita bisa mencerna itu dengan baik, memama biak itu dengan baik, maka ada sesuatu yang manis pasti yang kita bisa dapat. Seperti makanan itu, kalau kita makan buru-buru kita nggak tahu rasanya kayak gimana gitu. Asin kah, manis kah gitu ya. Tapi kalau kita nikmati, nah itu kita jadi tahu, ya. Maksudnya gitu, Nota. Oke, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita coba lihat beberapa perkataan dari Saint Mesra dan Sketis ya. Oke, ini ada ya. Coba baca Nofri. Di dalam tulisan perkataan para bapak pada dulu, saya dilarang mengucapkan kata-kata itu. Jika saya meminta kepada Tuhan agar semua orang dapat dibangun melalui saya, maka saya akan berada di pintu penyesalan setiap orang yang bertobat. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan terutama supaya hati saya murni dari dia dan semua. Nah, Saint Sarah itu menasihati kita. Ini coba kamu rumen dulu, kamu ruminasi dulu, mama biak dulu. Pelan-pelan kamu baca apa artinya. Ini dalam nih perkataannya. Jika saya meminta kepada Tuhan agar semua orang dapat dibangun melalui saya, maka saya akan berada di pintu penyesalan setiap orang yang bertobat. Nah, apa artinya ini? Tetapi saya berdoa kepada Tuhan supaya saya diberi hati yang murni di hadapan Dia dan semua orang. Ini adakah jadi pokok doa kita gitu? Ayo, ada yang bisa menolong saya menjelaskan ini dari yang online maupun yang di kelas? Ayo, salah nggak ditelan kok kalian? Hmm?
Jadi pentingnya apa bagi amal saleh supaya dibangun atau kita mau membangun orang adalah kita membangun dirinya di dalam pertobatan. Jadi kalau kamu membangun orang itu hidup di dalam Tuhan, kamu bangun pertobatan dia. Dan kamu sudah akan nunggu di pintu. Itu dia. Sudah mau menyambut dia. Kayak orang yang berada di pintu dulu kan, kita kan menyambut orang masuk dalam pertobatan. Tidak sakit. Ya, itu kalau kita membangun diri kita, membangun orang lain, kita harus membangun pertobatan. Ya. Oke. Ya, tapi kita juga berdoa supaya kita punya hati yang murni. Jadi kita melakukannya itu bukan karena apa ya? Kita ingin menonjolkan diri kita, tapi kita juga menjaga hati ini tetap murni. Ya. Coba. Nih, Ririn. Artinya apa ini yang tadi saya katakan? Nangkap gak yang saya cerita tadi? Nah, apa? Ririn. Kalau kita menjadi orang yang bisa kasih dampak baik buat orang lain itu, kita juga harus berdiri di pintu penyesalan dulu. Kita harus memurnikan hatinya kita, karena ketika kita mampu menyesali dosa-dosa kita dan kita mau berdiri di pintu penyesalan itu, kita juga bisa berdoa supaya setiap orang itu bisa dibangun melalui dunia kita sendiri. Iya. Jadi kalau kita mau membangun diri kita, membangun orang lain, kita harus membangun apanya? Pertobatan. Sambil menjaga hatimu tetap murni. Itu aja dong. Ya, jadi kalau diringkas kira-kira. Benar ya? Jadi kalau saya misalnya ngajarin kalian, ya saya meminta kepada Tuhan hati saya murni. Supaya apa yang saya ajarkan ya benar-benar ya sekedar, bukan sekedar ya, tapi memang ya punya satu kerinduan supaya apa yang Tuhan inginkan itu bisa terjadi, bukan keinginan saya gitu. Ya, jadi tidak ada motivasi lain, hati yang murni. Apa motivasi saya? Motivasi saya satu, yaitu apa? Supaya kita semua bisa dibangun di dalam pertobatan. Ya, jadi jangan tidur gitu. Bangun sekarang, bangun dalam pertobatan. Dan saya akan sudah berada di pintu menyambut Anda semua. Paham nggak maksudnya? Nah ini yang dikatakan oleh Sensara ini. Nah ini kita perlu ternak kayak domba tadi yang lagi makan. Ya. Oke. Coba Fitri. Mau senyum-senyum berarti ada yang mau kamu katakan. Apa? Nah, yang ini. Jangan yang lain-lain ya. Kamu nanti kayak Krisman kedua. Jika kita membangun diri kita sendiri atau membangun diri orang lain, kita harus membangun pertobatan Tuhan dan kita harus berdoa untuk terus memiliki hati. Iya, jadi bangun pertobatannya ya. Nah, adakah kita punya doa seperti itu? Tuhan, kalau Engkau mau pakai saya jadi hamba-Mu, ya,
izinkan saya tidak pernah tidak ada pertobatan dalam diri saya. Ada penyesalan, ada macam-macam lah. Ini kamu pelajari banyak gitu. Ya. Nah, ya pada intinya ya kalau kita belajar seperti ini, Anda tidak ada pertobatannya ya nggak ada, ya kan nggak ada bunyi, nggak ada bibit, nggak ada fruits. Itu benar dikatakan masalah. Atau tadi Makarius tadi. Ya. Kalau nggak ada pertobatan ya kita kayak tadi ekstrimnya kita sedang menghujat Roh Kudus. Ya memang domba itu kan paling takut sama singa, right? Nah, singa itu mau memangsanya, menerkam dia. Maka kita harus bisa menghadapi ini pikiran-pikiran logisme itu kan seperti pikiran-pikiran yang jahat yang siap menerkam kita. Nah, supaya terus mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya apa? Iya, dia akan mencabik-cabik kalau kamu lagi lengah. Ya kan, maka kamu harus dituntun oleh seorang gembala. Jangan jalan sendiri, kamu tersesat bisa dimakan singa. Gembala itu siapa? Ya Allah itu. Ya kan? Ya Roh Kudus itu. Ya Yesus Kristus itu. Oke, so kita baca lagi ya. Ya, Fitri baca. Suatu ketika dua orang sepupu dan Sepuh masuk. Suatu ketika dua orang sepupu dan petapa agung meninggalkan gunung Seleusium di delta di Nil timur laut dan pergi menemui ama atau ibu Sarah. Ketika mereka tiba, yang satu berkata kepada yang lain, mari kita merendahkan wanita tua ini. Jadi mereka berkata padanya, berhati-hatilah untuk tidak menjadi sombong dengan memikirkan ini. Lihat para petapa datang menemui saya, seorang wanita biasa, tapi ama Sarah berkata kepada mereka, menurut kodrat saya seorang wanita, tetapi tidak menurut kodrat saya. Artinya apa ini? Ada dua orang petapa juga nih, ya kan? Tiba di di tempat Amasara petapa. Lalu dua orang ini kayak memandang rendah karena dia perempuan. Ya. Lalu mereka berkata gini, jangan berhati-hatilah, jangan jadi sombong. Lihat, para pertapa datang menemui saya, seorang wanita biasa. Nah, jadi dia mengatakan, kamu jangan sombong ya, kami datang mengunjungi kamu, seorang wanita biasa. Ya, kan? Nah, tadi Amasara berkata kepada mereka apa? Menurut kodrat, ya fisik saya perempuan, wanita, tapi pikiran saya enggak. Nah, pikiran dia berarti bukan seorang wanita yang lemah atau yang tidak sekuat petapa itu. Ya. Jadi Anda yang perempuan ini juga sama dikasih. Jadi memang nggak ada ibu gereja ya, ada bapak-bapak gereja. Ya. Nah, dalam disertasi ada salah satu, ada Sinpletike, ada Sarah, ya itu juga seorang petapa perempuan yang tulisan-tulisan mereka dicatat. Ya. Jadi walaupun kodratnya wanita, tetapi pikirannya tidak. Ya kan? Gitu. Jadi artinya baik laki-laki maupun perempuan di sini punya ketempatan yang sama, kita mencapai level rohani yang sama.
Ini nggak tergantung jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Ya. Oke, coba baca lagi. Suatu kali dia pergi ke Spiritus dan dia ditawari makanan. Dia tidak makan makanan terbaik, dia hanya makan makanan biasa. Ini karena dia tidak ingin menggunakan perjalanan sebagai alasan untuk puasanya. Kemudian mereka berkata kepadanya, sungguh kamu seperti mereka yang tinggal di sini. Iya, asketis itu tadi ya. 4 pertapaan hermit kumpulnya itu di situ. Tria asketis ya. Sungguh kamu seperti mereka yang tinggal asketis. Nah, tadi salah satunya apa di sini? Bertentang makan. Tidak mengendurkan puasa demi satu alasan. Ya. Nah, ini ngajarin apa nih? Ya kan ada godaan yang sebetulnya kan. Dia bisa aja makan gitu, tapi dia nggak mau makan. Atau dia bisa aja beralasan, tapi dia mengatakan dia tidak mengendurkan puasa. Oke, coba baca lagi. Diceritakan tentang Amasara betapa Spiritus bahwa dia tinggal di sebuah biara dekat Sungai Nil selama 70 tahun, tapi dia tidak pernah keluar dari tempat untuk melihat sungai tersebut. Terus? Amasara berkata, adalah hal yang baik bagi seseorang memberi sedekah, bahkan jika dia melakukannya untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Karena dengan melakukan ini, dia akan datang untuk melakukannya dari kita. Oke, bersedekah. Terus? Sengsara membawa banyak wanita ke biara dan hidupnya yang suci dan menyenangkan Tuhan. Dia beristirahat dengan tenang pada tahun 370 pada usia 80 tahun. Gereja memperingati Sengsara dan Sketi setiap tanggal 13 Juli. Jadi kemarin ya diperingati. Nah, ini beberapa perkataan dia. Coba kita baca ya. Ya, baca lagi. Beberapa perkataan Amasara. Dikisahkan oleh Amasara bahwa selama 13 tahun dia berperang melawan nafsu pencabulan. Dia tidak pernah berdoa agar kekurangan berhenti, tetapi dia berkata, ya Tuhan berikan kekuatan. Ya, ini kemarin kita udah baca ya. Jadi serang oleh pornea, tapi dia terus berdoa, Tuhan beri dia kekuatan. Nah, adakah kita doa seperti itu? Kita lagi diserang pornea misalnya, kita berdoa seperti Sengsara tadi. Tuhan beri aku kekuatan. Tapi kalau kita nggak pernah meminta seperti itu, ya Tuhan nggak akan kasih kita kekuatan. Ya kan, kamu akan hidup terus di dalam pornea tadi. Ya, ingat cerita Saint Mary of Egypt ya. Dia hidup di dalam pelaturan itu selama dari usia dia muda, umur 17 tahun. Ya kan? Sampai satu saat dia dulu lihat ada orang-orang yang ke gereja ya, bawa apa waktu itu ya, ada perayaan apa gitu ya, dia tertarik lihat, tapi dia nggak bisa masuk ke pintu gereja itu. Begitu mau masuk terpental, mau masuk terpental. Kenapa dia nggak bisa masuk? Karena dia orang yang belum bertobat gitu. Lalu dia lihat seperti ada ikon Bunda Maria di situ, dan Bunda Maria mengatakan kamu harus ya. Oke, nanti coba baca ya cerita itu. Ini cerita yang bagus tentang pertobatan. Ada di sini. Tapi ada versi yang lengkap, kamu bisa baca yang terakhir ini di tanggal 2 April itu ya. Dia diperingati setiap tanggal 2 April. Ya. Nanti kita baca deh ya. Oke. Sampai mana tadi? 1. Nomor 2. Suatu kali pencabulan yang sama menyerangnya lebih keras, mengingatkannya pada kesia-siaan dunia.
Tapi dia menyerahkan dirinya pada rasa takut akan Tuhan dan asketisme dan pergi ke teras sucinya untuk berdoa. Kemudian roh pencemburuan itu muncul secara fisik padanya dan berkata, "Sarah, kamu telah mengalahkanku." Tapi dia berkata, "Bukan aku yang mengalahkanmu, tapi Tuhanku Kristus." Iya. Jadi kemarin kita udah baca juga ya kan. Jadi roh pencabulan itu hanya akan menang kalau kita apa? Menyerahkan diri pada rasa takut akan Tuhan. Takut akan apa? Misalnya penghakimannya, penghukuman dia. Takut akan apa? Takut kalau kita menghujat Roh Kudus, takut nggak akan diampuni dan sebagainya. Ya, jadi ini ketakutan-ketakutan yang kudus. Ya, manusia kan ada rasa takut nih, takut ular lah, takut binatang tertentu ya kan. Tapi kenapa nggak takut sama dosa? Gitu. Oke. Jadi hanya ada rasa takut kepada Tuhan, maka disinilah pengalaman kita mengalahkan si iblis. Dan tentu Kristus yang akan membantu kita mengalahkan si jahat. Ya, baca lagi. Dikatakan tentang dia bahwa selama 60 tahun dia tinggal di tepi sungai dan tidak pernah memandang sungai tersebut. Nah, ini artinya apa sih? Dia nggak mau pakai hidupnya untuk bersenang-senang terhadap hal-hal yang sensual. Ya. Apalagi pergi ke tempat-tempat hiburan, itu sangat pantang bagi seorang hermit. Ya itu panggilan dia ya. Mungkin kita nggak akan tahan ya. Nomor 4. Di lain waktu dua orang tua para pertapa. Oke, ini sudah ya. Nomor 5. Amasara berkata, jika saya... Ini sudah juga nomor 6. Dia juga berkata, aku menjulurkan kakiku untuk menaiki tangga dan aku menempatkan kematian di depan mataku sebelum menaikinya. Ayo, apa artinya ini? Dia menjulurkan kakinya untuk naik tangga. Tapi setiap tangga yang dinaikinya, dia akan selalu ingat apa? Kematian. Ya, bukankah hidup kita itu kayak naik tangga menuju kepada Firdaus itu? Setiap kali kamu berulang tahun, makin dekat sama kamu kematian. Ya kan? Jangan ulang tahun. Tiap hari lah ya. Kita makin mendekat kepada kematian. Ya, karena kita lagi naik tangga ini. Oke, 7. Dia juga berkata, adalah hal yang baik bagi seorang untuk memberi sedekah. Bahkan jika dia melakukannya untuk mendapatkan persetujuan orang lain, karena dengan melakukan ini, dia akan datang untuk melakukannya dari Tuhan. Ya, ini tentang sedekah ya. 8. Beberapa petaka skeptis suatu hari datang mengunjungi Amasara. Dia menawari mereka sekeranjang kecil buah. Mereka meninggalkan buah yang baik dan makan yang buruk. Jadi dia berkata kepada mereka, kalian sungguh-sungguh adalah petaka skeptis. Oke. 9. Dia juga berkata kepada saudara-saudara laki-laki, akulah yang laki-laki, kamu yang perempuan. Jadi kalau orang yang selalu pengen nggak bisa bertobat, kamu bilang kamu perempuan gitu ya. Terus? Amasara mengutus seorang untuk mengatakan kepada Abba Panutius, apakah kamu benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan dengan membiarkan saudaramu dihina? Dan Abba Panutius berkata, Panutius ada di sini dengan tujuan melakukan pekerjaan Tuhan dan dia tidak ada hubungannya dengan orang lain. Iya. Oke, ini beberapa perkataan ya. Saudara nanti bisa baca di sini juga, di Benedict Napot ini ada ya. Ini saya ambil di
buku ini ya. Oke, nanti siang setelah break kita akan lihat beberapa tokoh yang penting ya, perkataan-perkataan mereka, misalnya Lot, Moses, ya, ini banyak banget. Oke, kita coba lihat lagi hari ini tentang ini kemiskinan ya. Nah, artinya kita perlu menjaga diri dari ketamakan atau menjaga kemiskinan kita. Nah, kemarin kita tahu bahwa kemiskinan itu artinya apa? Hidup di dalam kesederhanaan. Nah, ini ada beberapa kisah cerita ya. Oke, coba baca siapa ini? Hizkia. Nomor 1. Seorang saudara yang telah meninggalkan dunia dan membagikan hartanya kepada orang miskin, tetapi menyisakan sedikit untuk dirinya sendiri, mengunjungi abang. Karena setelah itu mengetahui hal ini, ia berkata kepadanya, jika kamu ingin menjadi seorang biarawan lah maksudnya, salah terjemah. Terus? Pergilah ke desa ini dan itu, belilah daging dan taruhlah di atas tubuhmu yang telanjang, lalu datanglah ke sini seperti itu. Ketika saudara itu melakukan hal tersebut, anjing-anjing dan burung-burung mencabik-cabik dagingnya. Ketika ia kembali kepada yang lebih tua, ia bertanya, apakah yang terjadi seperti yang ia nasihatkan? Saudara yang lain menunjukkan tubuhnya yang terkoyak dan abang yang berkata, mereka yang telah meninggalkan dunia dan ingin memiliki uang dicabik-cabik seperti ini oleh setan-setan yang berperang melawan mereka. Nah, oke, ini berperang melawan nafsu ketamakan akan uang. Ya. Karena soal apa yang bisa pelajari dari cerita. Ya, kamu ingin jadi seorang biarawan, pergilah ke desa, belilah daging, dan taruhlah di atas tubuhmu, ya, yang telanjang, lalu datanglah ke sini. Oh, oke, dilakukan, ditaruh dagingnya kan, di tubuhnya. Lalu sepanjang jalan apa? Anjing-anjing itu malah makan daging itu kan, atau burung-burung. Nah, ini satu contoh Abah Tony menasihatkan ini. Kalau kamu meninggalkan dunia dengan telanjang, sudah ya, hidup miskin. Tapi kamu masih bawa daging ini. Apa yang terjadi? Ya, kamu akan diikuti oleh anjing-anjing. Akan ya kan? Ini cerita apa? Kalau kamu telah meninggalkan dunia, tapi ingin memiliki uang, ya, kamu akan dicabik-cabik seperti ini oleh setan-setan yang berperang melawan kita. Paham kan cerita ini ya? Ini satu ilustrasi bahwa memang para research fathers itu ya, mereka kadang-kadang tidak ada sama sekali uang. Gitu. Jadi mereka nggak takut pencuri, nggak takut orang datang mengambil barangnya. Oke. Nomor 2. Baca lagi. Siap. Abah Daniel berkata tentang Abah Arsenius bahwa suatu ketika datang kepadanya seorang perwira yang membawa surat wasiat dari seorang senator yang berhubungan dengan dia yang telah meninggalkan warisan yang sedikit. Dia mengambil surat wasiat itu dan kemudian merobek-robeknya, tapi perwira itu bersungguh di depan kakinya dan berkata, jangan robek-robek atau kepalaku akan dipenggal. Abah Arsenius berkata kepadanya, aku telah mati sebelum dia mati, dan dia mengembalikannya tanpa menerima. Apa arti ceritanya? Ada surat wasiat nih yang datang ya.
dari seorang senator. Surat wasiat itu berarti isinya warisan yang sangat besar. Dikatakan ya, ini mau dikasih nih sama Arsenius. Ini ada surat wasiat. Lalu dia ambil surat itu, ya, lalu si Arsenius mau robek. Tapi perwira itu takut gitu. Karena ya, dia bisa nanti bisa dihukum ya kan. Jangan robek, kalau enggak aku bisa dipenggal, kata perwira itu. Lalu Arsenius berkata, aku telah mati sebelum ia mati. Nah, lalu Arsenius balikin lagi surat itu. Ya kan? Aku telah mati sebelum dia mati. Harta benda itu kan memang sesuatu yang mematikan itu kan. Tapi aku sudah mati dulu sebelum dia mematikan saya. Ngerti ya maksudnya? Ya. Jadi sebelum dosa itu kan mematikan ya kan. Dan dosa itu pasti akan mati. Tapi aku sudah mati dulu terhadap dosa. Ya, aku telah mati sebelum ia. Oke. Baca lagi. Mereka menceritakan tentang Aba Agathon bahwa ia menghabiskan waktu yang cukup lama untuk membangun sebuah sel bersama murid-muridnya, dan mereka akhirnya tinggal di sana setelah sel itu selesai dibangun. Pada minggu pertama ia melihat sesuatu yang menyedihkannya, dan ia berkata kepada murid-muridnya, bangunlah, mari kita pergi dari sini. Dengan perasaan yang sangat gelisah, mereka berkata kepadanya, jika engkau sungguh-sungguh berniat untuk pindah, mengapa kami harus bersusah payah membangun sel ini? Orang-orang akan terkejut dan berkata, lihat, orang yang tidak stabil telah pindah lagi karena menyadari kelemahan hati mereka. Ia berkata kepada mereka, jika beberapa orang terkejut, yang lain akan dikuatkan dan berkata, berbahagialah orang yang seperti itu, mereka telah pindah untuk Tuhan dan merendahkan diri mereka sendiri. Jadi, biarlah dia yang ingin pergi, datanglah, tapi aku sendiri akan pergi. Mereka pun tersungkur ke tanah dan mohon kepadanya sampai mereka diri bersamanya. Iya. Apa artinya ini? Pada minggu pertama ia melihat sesuatu yang merugikan. Ya, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ya. Jadi kalau kamu mau pindah, mengapa kamu bersusah payah membangun sel? Nah, jadi kalau misalnya sudah hidup nyaman di dalam harta benda, kita kadang-kadang nggak mau berpindah dari situ. Ya kan? Nah, di sini mengajak kita untuk jangan nyaman di dalam apa yang kita miliki. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi. Kita break 15 menit. Kamu sambil memikirkan ya. Tadi coba melakukan eliminasi dari apa yang sudah dipelajari. Ambil waktu 15 menit memikirkan ulang, dan nanti masuk kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak nanti kita akan lanjut ya. Oke.
Ber-